Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kasih-Mu yang terbukti di dalam kehidupan kami dengan Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau penolong kami, Engkau pengajar kami, Engkau pemimpin kami. Dan pagi hari ini Engkau akan mengajar kami, memimpin kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersyukur buat waktu kami untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mau bagikan apa yang Tuhan ajar di dalam kehidupan saya belakangan ini, saudaraku ya. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal 11. Saudara kalau membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai selesai ayat 13, itu perikopnya tentang berdoa ya. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kemudian saya akan lompat ayat 9. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, kita atau saudara yang pagi hari ini mendengar akan kebenaran ini, saya percaya saudara dan saya sudah seringkali mendengar akan pembahasan akan kebenaran firman Tuhan ini. Pagi hari ini saya mau membagikan apa yang Tuhan ajar belakangan ini, saudaraku. Saya sangat-sangat setuju bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa kita di dunia pun, ya ada juga sih Bapa di dunia yang tidak mengasihi anaknya ya. Tapi kita beri contoh pagi hari ini Bapak-bapak yang mengasihi anak-anaknya ya. Saya percaya Bapa yang mengasihi anaknya pasti dia menginginkan, merindukan bahwa anak-anaknya itu bertumbuh ya saudara. Tidak ada bapak di dunia ini punya anak pengen anaknya bayi terus, tidak ada saudaraku ya. Yang normal, bapak yang normal pasti menginginkan anaknya bertumbuh menjadi dewasa saudaraku ya. Dan saya percaya kita punya Bapa di surga yang pasti dia juga punya keinginan, kerinduan buat anak-anaknya yang percaya kepada Yesus Tuhan itu bertumbuh, saudaraku ya. Saya pernah merenungkan ketika saya masih menjadi Kristen mula-mula, ya dengan ajaran firman Tuhan ini minta, cari, ketok, ya yang saya lakukan pasti itu semua berhubungan dengan kehidupan saya. Ya. Itu otomatis, saudaraku ya. Saya minta apa yang menjadi keperluan saya. Saya mencari Tuhan, ya ujung-ujungnya adalah apa yang saya dapat dari pencarian kepada Tuhan. Fokusnya adalah diri saya, bukan fokusnya kepada maunya Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau bagikan, hari-hari ini kita mesti belajar untuk bertumbuh. Supaya apa? Ketika kita berdoa, kita minta, kita mencari, kita mengetok, itu fokusnya bukan kepada diri kita, tapi benar-benar kita mau Tuhan maunya apa atas hidup kita ya. Ada beberapa hal di dalam Alkitab yang luar biasa lewat Roh Kudus yang mengajar Paulus, mengajar murid-murid yang lain, apapun juga yang disampaikan Tuhan Yesus, itu selalu yang diajarkan kita mesti mencari yang sifatnya kekal, saudaraku ya. Yang bernilai kekal, maksud saya begitu ya. Minta ya. Apa yang diminta sama kita hari-hari ini? Kalau kita masih berkutat kepada minta
Ya kalau aku sakit disembuhkan, itu tidak salah. Kalau aku punya masalah, dilepaskan masalah, itu tidak salah saudaraku ya. Tidak salah. Tapi sekali lagi saya percaya Tuhan merindukan kita meningkat daripada itu. Ya. Kalau kita membaca doa Bapa kami ini yang jelas yang diajarkan pertama oleh Tuhan Yesus ya, datanglah kerajaanmu. Itu saudaraku ya. Jadi kalau kita minta, ya kita minta sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Minta apa? Kerajaan jadi di atas muka bumi ini. Ya. Jadi hari-hari ini Tuhan ajar seperti itu pada saya, saudaraku. Minta, saya rindu Tuhan. Masa sih aku jadi orang Kristen seperti ini terus? Aku minta Engkau ubah diriku Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi doa-doa saya hari-hari ini. Dan Paulus menulis di kitab Efesus pasal 1 ayat 17-18. Kalau saudara berdoa membaca itu, saudara jelas mengerti persis bahwa Paulus itu ketika melihat jemaat Efesus berdoa dan dia minta kepada Tuhan, mintanya luar biasa sekali. Dikatakan ayat 17, minta kepada Bapa itu roh hikmat dan wahyu untuk apa? Untuk mengenal Allah dengan benar. Ini luar biasa sekali saudaraku. Doa ini yang hari-hari ini kita mesti naikkan, Tuhan berikan kepadaku roh hikmat dan wahyu supaya aku mengenal Allah dengan benar. Ya. Kan kita sering saudaraku ya ngomong Allah itu besar, tapi begitu kita kena masalah kelepek-kelepek. Allahnya yang besar hilang, masalahnya jadi besar, mengalahkan Allah. Kan banyak daripada kita seperti itu. Dan pagi hari ini kita mendengar Paulus mendoakan jemaat Efesus ini supaya minta roh hikmat wahyu, supaya apa? Mengenal Allah dengan benar. Ya. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, masalah tidak akan menjadi masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa itu, saudara. Dan kita mengenal itu. Ya. Kemudian kalau kita baca ayat 18 ini juga luar biasa. Paulus minta supaya jemaat di Efesus ini punya mata hati yang terbuka begitu, saudara. Mata hatinya jadi terang. Sehingga melihat perkara-perkara yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah hari-hari kita mesti minta itu, saudaraku ya. Minta. Tuhan janji, engkau akan menerima. Ya. Yang kedua, cari. Yesus pun juga mengajarkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus yang lainnya apa? Mengikuti. Ini penting sekali. Hari-hari kita mesti mencari kerajaan Allah itu apa sih? Ya, banyak di dalam Alkitab. Saya tidak ada waktu untuk menerangkan pagi hari ini, saudaraku. Nanti lain waktu dibahas. Ya, kerajaan Allah. Kemudian dan kebenaran. Hari-hari ini luar biasa sekali. Saya sangat suka membaca Alkitab. Dan luar biasa, saudara-saudara, saya dorong ayo baca Alkitab. Baca Alkitab, baca Alkitab. Ini kebenaran. Cari kebenaran, kata Tuhan. Ya, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Saudara pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, kemudian ketok. Nah ini saudaraku, saya tadi pagi merenungkan, Tuhan, betapa sering kali kami itu kadang-kadang bukan mengetok, tapi menggedor pintu surga gitu, saudaraku ya. Hai, pagi hari ini ada satu hal yang menarik yang Tuhan bicara, saudaraku ya. Sekarang firman ini coba kita hentikan, ya, dalam tanda petik, saudaraku. Ketok. Mari pagi hari ini kita coba mendengar ketukan yang lain. Ya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 itu dikatakan Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Nah, pagi hari ini kita mau belajar mendengar akan ketukan Tuhan di muka pintu hati kita. Tok, tok, ya. Kalau kita mendengar dan bukan hanya mendengar, tapi ada respon, membuka. Ya, membuka pintu itu. Maka Tuhan akan masuk
dan mengajak kita makan bersama. Wah, ini keren sekali saudaraku ya. Jadi hari-hari ini yuk kita bertumbuh. Mintalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Carilah. Di Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, cari itu perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hari-hari ini yuk fokus kita kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan mau. Cari apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kita belajar mendengar Yesus mengetuk pintu hati kita. Dan ketika kita mendengar, kita membuka pintu hati kita supaya Tuhan mengajak kita makan bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengar dan kami mau Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus menolong kami boleh belajar, bertumbuh di dalam segala hal yang Tuhan ajarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.